Ingin menetapkan strategi pemasaran melalui analisa data digital? Ingin mengukur efektivitas media sosial dalam proses pemasaran? Ingin mengoptimalisasi platform bisnis online untuk meningkatkan penjualan? Ini buat kamu. Hai, perkenalkan saya Fania dari VCD Angkatan 2020 dan di samping saya... Hai, saya Amanda, Angkatan 2020. Boleh kali ya? Cocok gak? Cocok gak? Ya cocok dong harusnya. Wow. Ya, bercanda teman-teman. Jadi, ini adalah Bu Amanda yang adalah... Saya adalah salah satu koordinator dari klaster digital marketing. Wow, mukanya masih kayak 20 angkatan 20. Enggak lah, 21 loh. Muda lagi dong. Unexpected ya, Bu. Ya, Bu Amanda, apa kabar nih? Baik. Thank you loh ya udah diundang di acara hari ini. Ya, mantap. Bu Amanda mungkin boleh menceritakan sedikit tentang Bu Amanda supaya kita lebih kenal gitu ya. Oke, saya Amanda. Saya kesehariannya adalah dosen dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Media, dan di mata kuliah interdisipliner ini saya didapuk sebagai salah satu koordinator dari klaster digital marketing. Karena saya bilang salah satu nih, berarti saya punya teman-teman yang lain. Nah, jadi memang di klaster digital marketing ini saya ditemani oleh dua bapak-bapak kece gitu ya. Jadi saya doang yang cantik gitu ya. Yang dua bapak-bapak kece, keren gitu ya. Bapak yang pertama adalah Bapak Theophilus, beliau adalah dosen dari IBM RC, dan yang kedua adalah Bapak Adi Surya Saputra, beliau adalah dosen dari ISB gitu ya. Nah, lengkap kan ya, 3 orang, satu dari IBM RC, satu dari ISB, dan saya dari Vcom. Nah, ini kenapa kok saya dimasukkan juga nih dalam koordinator, karena memang klaster digital marketing ini menyentuh 3 keilmuan ini nih, Fania dan teman-teman. Jadi saya di sini juga melengkapi gitu ya, bagian dari klaster digital marketing dalam hal-hal yang berkaitan dengan konten-konten gitu ya. Nanti kita mungkin bahas sedikit gitu ya, konten-konten digital marketing itu jenisnya apa aja. Jadi kalau saya di klaster digital marketing akan lebih banyak nih membahas atau membantu gitu ya, materi-materi perkuliahan yang banyak sekali nih kaitannya dengan konten digital marketing. Begitu teman-teman. Menarik ya penjelasan dari awal, perkenalan aja udah semenarik ini. Mari kita masuk lebih dalam. Jadi digital marketing itu apa sih Bu yang dipelajari di sana? Oke, nah ini mungkin kalau istilah digital marketing itu sekarang udah di mana-mana ya muncul, apalagi semenjak pandemi terjadi nih teman-teman di tahun 2020, kita selalu akhirnya digempur dengan istilah-istilah yang ada kaitannya dengan digital gitu ya. Kuliah sekarang sudah nggak via tatap muka, tapi via digital alias pakai platform gitu ya. Nah, dalam hal marketing nih terutama itu kita juga sudah sangat familiar nih dengan digital marketing. Coba saya sebutkan Shopee. Nah, Fania sama teman-teman masih langsung yang itu. Atau misalnya saya katakan Instagram Shop. Nah, itu kan juga teman-teman juga selalu pegang gitu ya, di gadget kalian juga sudah pasti terinstall gitu ya, at least 2 aplikasi itu gitu ya. Nah, di kelas digital marketing teman-teman, kita akan membahas seputar platform-platform digital yang kita gunakan untuk kebutuhan marketing, alias kita kalau di marketing itu pasti kan menawarkan produk ataupun jasa gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan klien baru ataupun kita bisa menawarkan nih produk kita ke klien kita melalui platform digital marketing. Jadi digital marketing ada kaitannya dengan proses jual beli atau menawarkan gitu ya produk atau jasa. Nah, mata kuliah di klaster digital marketing ini pasti terdiri atas 3 mata kuliah gitu ya, yang akan dimulai di semester 4, 5, dan 6. Nah, di semester 4 kita nanti akan awali nih Fania dan teman-teman. Digital marketing yang akan kita bahas pertama kali adalah yang paling sederhana, yaitu social media. Fania pasti punya kan social media? Apa? Sebutin. Instagram. TikTok? Nggak punya. Nggak punya ya? Oke. Facebook mungkin masih punya? Nggak juga. YouTube.
Wah, YouTube ya. Ini adalah platform-platform media sosial yang teman-teman juga pasti tahu gitu ya, sudah banyak sekali dimanfaatkan untuk menawarkan baik produk maupun jasa. Nah, ini kita akan bahas di semester 4. Nama mata kuliahnya adalah Optimizing Social Media. Di situ kita akan membahas platform-platform media sosial mainstream yang paling banyak digunakan untuk menawarkan produk ataupun jasa atau dimanfaatkan sebagai platform digital marketing. Salah satunya tadi mungkin yang sudah saya sebutkan gitu ya, Instagram tuh banyak banget gitu ya, kayaknya kalau produk-produk baru launching gitu ya, platform pertama yang mereka punyai pasti Instagram dong gitu ya, karena memang saking banyaknya Instagram ini digunakan oleh kaum muda nih, Gen-Z kayak Fania dan saya. Enggak nih, saya enggak. Jadi Instagram itu kita pasti bahas. Kemudian yang kedua, Facebook. Percaya nggak sih Fania bahwa Facebook ini masih sangat banyak digunakan terutama untuk menawarkan produk ataupun jasa gitu ya, terutama untuk produk-produk yang masih ingin menggait generasi-generasi yang di atasnya Fania gitu ya. Jadi misalnya produk-produk yang ada kaitannya dengan suplemen, kemudian produk-produk yang ada kaitannya dengan IT pun itu Facebook itu masih banyak digunakan. Makanya kami memberikan pilihan nih ke teman-teman untuk juga bisa menggunakan Facebook gitu ya ketika belajar tentang optimizing social media. Dan yang terakhir yaitu yang sedang ngetrend sekarang juga, yaitu adalah YouTube. Nah, YouTube itu memang ya itu tadi gitu ya, efeknya sangat luas gitu ya. Jadi YouTube ini juga bisa dimanfaatkan sebagai platform untuk menawarkan produk ataupun jasa. Sekarang kita juga kalau mau nonton semua konten yang ada di YouTube pasti ada iklannya. Nah, itu saking kuatnya gitu ya, saking berpengaruhnya YouTube itu dan banyak diakses, mudah diakses juga oleh masyarakat. Akhirnya YouTube itu juga dimanfaatkan sebagai platform digital marketing. Jadi 3 mainstream social media itu yang kita akan bahas di semester 4 nih Fania, dan memang pasti gitu ya teman-teman akan langsung praktek langsung gitu ya menggunakan sosial medianya itu bukan untuk posting dirinya sendiri tapi untuk posting project gitu ya yang dia bawa. Oh ya, saya sampai lupa Fania, buat teman-teman yang mau masuk platform digital marketing itu pasti sudah harus punya projectnya sendiri. Jadi project bisnis yang memang mau mereka buatkan platform digital marketingnya. Nah, semester 4 mereka akan bikin sosial medianya kan di mata kuliah Optimizing Social Media. Di semester 5 nih Fania, kita akan naik level nih. Kalau kita sudah belajar tentang sosial media, pasti kita akan belajar tentang e-commerce. Tadi kan saya sempat ngomong soal Shopee gitu ya. Kalau Fania di ruang publik manapun gitu ya, pasti akan terdengar satu notif yang nggak akan terlupakan ya, Shopee. Iya kan? Kalau kita lagi di mana, di mall, di kelas aja ya, kalau misalnya teman-teman lagi di kelas offline nih atau hybrid gitu ya, pasti akan ada notifikasi itu kalau yang HP-nya lupa di silent. Memang e-commerce ini memang menjadi platform yang sangat naik daun ketika pandemi. Semua produk yang punya toko offline akhirnya mau tidak mau harus punya platform digital, karena memang mereka nggak bisa jualan kan ketika pandemi kemarin, tokonya sepi pengunjung karena memang ada pembatasan sosial. Nah, pakai apa lagi nih kalau nggak pakai e-commerce? Nah, beberapa e-commerce yang juga akan kita manfaatkan gitu ya di semester 5 adalah di Shopee, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan lain sebagainya, Lazada gitu ya, dan lain sebagainya. Oh ya, nama mata kuliah di semester 5 adalah Utilizing E-commerce. Jadi kita mau mengorek-ngorek gitu ya, di dalam sebuah e-commerce itu apa saja sih fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita melakukan digital marketing atau memasarkan produk kita. Nah, setiap semester kita pasti ada kuliah tamu, terutama kalau di Utilizing E-commerce kita biasanya mengundang kuliah tamu dari pelaku dari e-commerce. Jadi langganan nih, kemarin dari teman-teman Shopee juga memberikan pelatihan buat teman-teman digital marketing. Ada juga teman-teman dari Tokopedia, ini juga memberikan insight tentang Tokopedia ke teman-teman digital marketing. Jadi jangan khawatir gitu ya, platform-platform yang besar itu juga mau kok gitu ya merangkul teman-teman mahasiswa untuk ayo nih pakai platform kita supaya bisa memaksimalkan dalam memperjualbelikan barang ataupun jasa mereka.
Itu semester 4 dan semester 5. Jadi kita sudah bahas tentang sosial media, kita juga sudah membahas tentang e-commerce. Nah, semester 6 nih Fania ini sudah levelnya udah nggak cuman jual dan beli lagi, tapi kita akan menganalisis gitu ya. Nah, mata kuliahnya adalah marketing analytics. Nah, di semester 6 ini dari 2 platform yang udah teman-teman pakai gitu ya, di sosial media maupun e-commerce, kita akan mencari tahu kira-kira platform yang kalian gunakan sudah efektif atau belum. Berapa banyak sih pengunjung yang datang ke toko virtual kalian? Berapa banyak sih yang melakukan transaksi di platform virtual kalian? Nah, itu akan kita ajarkan gitu ya, bagaimana memaksimalkan kata-kata kunci, kemudian memaksimalkan fitur-fitur yang bisa mengunggah pencarian-pencarian untuk produk yang kalian upload gitu ya di sosial media maupun di e-commerce di mata kuliah marketing analytics. Jadi itu tentang cluster digital marketing. Ada 3 mata kuliah, kita mulai dari optimizing social media, utilizing e-commerce di semester 5 dan marketing analytics di semester 6. Kalau Bu Amanda sendiri mengajar mata kuliah yang apa nih Bu biasanya? Kalau dari saya sendiri, karena saya bidangnya ilmu komunikasi nih, banyak banget bantu di konten dan juga copywriting gitu ya, caption gitu ya. Itu saya banyak banget berkiprah di 2 mata kuliah sebelum semester 6 alias semester 4 dan semester 5. Jadi di optimizing social media dan juga di utilizing e-commerce. Di situ saya banyak banget membahas tentang gimana sih menciptakan foto produk yang oke gitu ya, sesuai dengan platform kalian. Karena di 2 mata kuliah ini kita akan juga mengajarkan tentang basic-basic fotografi. Kemudian kita juga mengajarkan tentang gimana sih ngasih caption yang eye-catching gitu ya, yang mudah dibaca, yang mudah dimengerti juga gitu ya oleh konsumen yang memang membuka lapak kita, terutama di sosial media dan juga e-commerce. Dan juga bagaimana sih cara kita memilih hashtag yang tepat. Nah, tahu sendiri kan Fania, hashtag kan membantu kita ya untuk mencari kata kunci yang memang tepat gitu ya. Kalau Fania lagi pengen liburan, butuh jaket tebal gitu ya, langsung cari deh hashtag jaket bulu, atau hashtag jaket hiking gitu ya, atau hashtag windbreaker misalnya. Nah, itu hashtag itu gitu ya pasti membantu gitu ya para konsumen untuk mencari nih produk yang memang sesuai gitu ya dengan apa yang mereka harapkan. Jadi saya banyak bantu di semester 4 dan semester 5. Di semester 6 nanti banyak banget dibantu oleh Pak Adi, karena Pak Adi dari ISP, jadi beliau dan timnya juga membantu untuk mencarikan gitu ya fitur-fitur marketing analytics yang sesuai dengan penggunaan sehari-hari gitu. Jadi di cluster digital marketing ini kita akan belajar banyak hal ya teman-teman. Mungkin hal-hal kecil yang selama ini kita nggak notice itu ternyata ada ilmunya dan kita bisa pelajari di cluster digital marketing ini. Wah. Betul banget. Bu Amanda mungkin bisa membagikan pengalamannya. Kalau tadi kan kita sudah bahas mengenai apa saja yang kita pelajari, mungkin gimana suasana di kelasnya gitu Bu? Oh ya, untuk suasana di kelas, karena kita anak-anak digital marketing nih, memang semuanya harus pakai gadget ya. Jadi semuanya ketika di kelas boleh gitu membawa gadgetnya masing-masing, karena kita langsung praktek nih ketika kita mencoba nih untuk membuat ads atau iklan di sosial media, misalnya di Instagram. Kita langsung coba nih apa aja sih yang dibutuhkan dalam membuat iklan. Jadi kita akan langsung praktek. Oke, kita siapkan dulu nih postingan mana yang harus kita, yang mau kita buat ads-nya. Dan mereka akan langsung milih, kayaknya postingan yang ini deh yang kita promosi produk baru misalnya. Mereka akan memilih postingan itu, kemudian mereka akan mengikuti proses yang diminta dari akun tersebut gitu ya, platform tersebut. Jadi di suasana kelas digital marketing kita selalu open gitu ya to all gadget, karena memang kita meminta teman-teman untuk aktif nih langsung mencoba di saat itu. Nah, ketika mengalami kendala di akun tersebut, kami para fasilitator gitu ya yang ada di kelas bisa langsung membantu. Oh, mungkin kamu harus melengkapi data ini dulu, atau oh kamu harus sinkroniskan dulu gitu ya ke akun yang lain gitu ya. Dan teman-teman sangat happy gitu ya ketika langsung ada yang bisa ditanyakan gitu ya. Kan kalau belajar sendiri di rumah sebenarnya bisa ya kalau tinggal klik
pencet iklan gitu ya. Tapi ketika ada para fasilitator di kelas, mereka bisa langsung bertanya, dan ketika ada kendala mereka langsung bilang, Bu, Pak, ini gimana ya, kok ada kendala di sini gitu ya. Dan kami juga bisa langsung memfasilitasi. Nah, apalagi nih ketika kita kedatangan kemarin teman-teman dari Shopee Community dan juga dari Tokopedia, banyak banget tuh teman-teman yang bertanya kepada para narasumber gitu ya, karena kan memang penggunaan e-commerce itu kan juga berbeda gitu ya dengan sosial media. Jadi ketika para narasumber ini hadir, mereka bisa langsung tanya, Kak, kalau di Tokopedia itu nawarin ini gimana caranya ya? Kalau di Shopee itu melihat insight konsumen itu di mana ya? Nah, itu kita fasilitasi gitu ya. Jadi memang para koordinator gitu ya di klaster ini, kita berusaha sebisa mungkin anak-anak atau teman-teman mahasiswa bisa langsung mencoba gitu ya saat itu juga ketika di kelas, dan mereka juga langsung bisa berkonsultasi gitu ya tentang problem yang mereka alami ketika mengakses platform-platform tersebut gitu sih. Wow, itu tadi penjelasan dari Bu Amanda tentang suasana di kelas nih, dan apa aja yang kita lakukan. Mungkin kita sekarang mau tanya mahasiswanya langsung ya. Yuk kita pindah ke Tara. Wow, saat ini kita sudah berada di dunia online bersama kakak-kakak yang kece nih. Boleh memperkenalkan diri, Kak? Oke, mungkin dari aku dulu ya. Halo semuanya, nama aku Sydney. Nama lengkapku Gabriela Sydney Karmawijaya. Aku dari IBM RC Angkatan 18. Aku milih MKI Digital Marketing sebagai klaster pilihan. Wow, oke. Panggilannya Kak Sydney ini ya? Ya. Kalau Kak Rosi? Halo semuanya, kenalin nama aku Rosi Fairuz Azaka, biasa dipanggil Oci. Aku jurusan Culinary Business tahun 2008, jadi seangkatan sama Kak. Wow, oke. Salam kenal Kak Sydney dan Kak Rosi. Ya, kalau di video tadi yang sudah ikut waktu talk show sama Bu Amanda udah pada tahu kan, aku VCD angkatan 2020. Mungkin kalau kakak-kakak yang lagi online nih belum kenal ya, kenalin adik tingkat. Nah, ini benar kan ya, kakak-kakak ini pernah ikut klaster digital marketing? Benar? Iya, benar. Nah, ini mau tanya secara jujur nih, jawaban jujur. Suasana pembelajaran di digital marketing itu gimana sih? Kalau tadi sih kita udah tanya-tanya Bu Amanda ya, tapi kan dosen gitu. Kayaknya kalau testimoni enak denger dari yang udah ngalamin langsung deh gitu. Gimana nih suasananya, Kak? Dari siapa nih? Dari Rosi dulu, coba. Jadi untuk pelajaran digital marketing itu seru banget, karena emang jarang banget di universitas lain untuk belajar digital marketing. Kita tuh benar-benar diajarin tentang copywriting, terus tampilan-tampilan ketika kita buka bisnis di e-commerce kayak di Tokopedia atau di Shopee. Kita jadi tahu nih gimana sih cara bikin judul yang bagus, terus deskripsi produknya yang detail gimana kayak gitu. Lalu untuk kita juga diajarin kayak revolusi marketing yang sekarang tuh udah sampai 4.0 ya, udah cepet banget gitu. Jadi emang kayak setiap marketing itu punya masing-masing fokus sendiri gitu. Kayak misalnya kalau yang 1.0 kan digital marketingnya kan fokusnya ke penawaran, jadi kayak palu gada gitu, jadi apa lu butuh gue ada kayak gitu. Terus untuk yang 2.0 itu dia kayak fokusnya ke customer dialognya kayak gitu. Terus untuk yang terakhir yang fokus 4.0 itu dia fokusnya sama data, jadi benar-benar rangkuman marketingnya 1 sampai 4 kayak gitu. Wah, jadi seperti yang Kak Rosi bilang, klaster digital marketing ini jarang ada di kampus lain gitu. Jadi mumpung kita masuk UC kan teman-teman, mungkin sebaiknya kita pilih DM aja nih. Kalau menurut Kak Sydney gimana nih suasana pembelajaran di klaster digital marketing? Oke, kalau menurut aku suasana pembelajaran di kelas tuh nggak terlalu bosenin.
Karena di kelas tuh kalau sepengalaman aku itu nggak full belajar sama 3 SKS, tapi sisanya itu kita dibiarin buat kayak benchmark ide-ide dan lain sebagainya. Jadi kita nggak yang textbook banget. Jadi menurutku ini fun banget buat orang yang nggak seneng dengerin dosen yang lama-lama ngomong gitu. Terus hal lain yang aku suka dari pembelajaran digital marketing ini tuh kita banyak banget praktek. Salah satunya kalau aku dulu kan jualan produk. Nah, aku bakal banyak praktek menjalankan teori-teori yang udah dikasih, kayak misalnya dari fotografi, terus benchmark tentang copywriting, kayak gitu-gitu. Jadi bisa dibilang kelas digital marketing itu seru banget karena dari sini aku nge-explore dunia luar tentang dunia pemasaran secara digital yang sebelumnya tuh aku belum pernah tahu gitu. Wow, bermanfaat sekali ya klaster digital marketing ini. Oh iya, boleh ceritain sedikit nggak pengalamannya di kelas, mungkin pengalaman belajarnya yang mungkin memorable gitu ya, yang berkesan banget, ada nggak ya? Siapa dulu nih? Oke, aku dulu kali ya. Oke, jadi yang paling berkesan itu yang pasti waktu itu pertama kali aku masuk digital marketing itu aku dapat kelasnya Bu Amanda, dan di kelas Bu Amanda itu super seru banget karena kayak Bu Amanda itu nyampein materi dengan kayak asik dan lain sebagainya gitu. Pokoknya jadi kayak kita tuh nggak tertekan sama sekali join di kelas itu. Terus itu jadi bikin kayak kesanku terhadap kelas digital marketing itu asik, seru gitu. Terus yang kedua yang nggak bisa terlupakan itu saat kemarin yang kelasku terakhir digital marketing itu agak ada sedikit kejadian yang kurang enak, dimana salah satu dosen digital marketing yang jadi dosen kelasku tuh Pak James dipanggil Tuhan. Jadi kayak menurutku itu sebuah pengalaman yang nggak bakal aku lupain karena Pak James tiba-tiba nggak ada, padahal Pak James tuh sosok yang ceria, sosok yang benar-benar kayak mengencourage kita buat selalu belajar, dan kayak dia sangat helpful ya ke anak-anak. Jadi kayak itu salah satu pengalaman yang nggak pernah bisa aku lupain dari kelas digital marketing. Waktu semester 6 ya berarti itu? Iya, benar, semester kemarin, Mbak. Kalau boleh tahu kenapa ya itu meninggal? Aku kurang tahu ya, cuma kejadiannya sih waktu itu pagi yang aku tahu, karena Pak James tuh orangnya paling tepat waktu banget. Jadi dia selalu udah open Zoom itu kayak 15 menit sebelum kelas. Nah, waktu itu benar-benar sampai udah setengah jam lewat, itu tuh Zoom nggak dibuka sama sekali. Nah, kita tuh kan kayak merasa lah, biasanya ini Pak James tuh paling on time, dan kalau kita nggak masuk dia juga nyariin gitu loh, ini nggak muncul di grup, terus di chat itu nggak bales dan lain sebagainya. Pokoknya kayak benar-benar MIA hilang gitu kan. Nah, terus ternyata kita dikumpulin di satu kelas, aku lupa kelasnya siapa waktu itu, kita dikasih tahu kalau ternyata Pak James nggak ada pagi gitu. Padahal katanya habis lari juga kalau nggak salah. Nah, cuma ya itu jadi kayak benar-benar nggak bisa dilupakan pengalaman itu. Wah iya, yang dengar aja ikutan agak kaget-kaget gimana gitu. Iya. Kalau Kak Ros sedih banget. Sedih banget. Mungkin aku kalau misalnya angkatan itu panjat yang kita itu dulu digital marketingnya kan offline. Aku juga kebetulan pas offline itu sama Bu Amanda juga asik saya sudah diajarin dari A sampai Z, jadi kita benar-benar ajarin detail gitu tentang digital marketing. Lalu untuk tiba-tiba di tengah-tengah semester kita harus online, benar-benar kayak ya ampun kenapa harus online gitu. Karena ini kan kayak ilmu terapan gitu kan, jadi kayak kayak percuma gitu akhirnya. Tapi alhamdulillah hasilku itu juga baik gitu, perhatian juga sama para mahasiswa, dan jadinya kita juga nggak ngerasa sedih-sedih banget kalau harus online ini gitu. Lalu untuk yang semester selanjutnya, alhamdulillah juga aku tuh dapat dosen namanya Pak Rudi. Jadi dia tuh benar-benar bisa menghidupkan suasana online tuh jadi offline gitu, karena kita
diajarin aktif untuk ini lagi belajar apa emangnya, jadi benar-benar kita happy gitu pas pelajaran ini secara online. Jadi nggak usah worry banget kalau harus belajar digital marketing online, jadi tetap happy aja gitu. Mantap sekali nih pesan-pesan untuk kita yang sedang berkuliah online. Kita belum tahu ya semester depan online atau onsite, tapi apapun itu digital marketing tetap seru, katanya begitu guys. Ini testimoni jujur. Oh iya, itu kan tadi suasana pembelajaran di kelas, terus pengalaman tak terlupakan kayak gitu-gitu. Tapi ilmu yang diajarkan itu berguna nggak sih untuk kakak-kakak? Mungkin secara kehidupan pribadi atau di bisnis gitu, ada manfaatnya nggak sih? Kalau ada mungkin bisa tolong diceritakan. Mungkin dari gantian ya, dari Kak Rosi dulu mungkin. Untuk pelajaran diterapkan sih membantu banget, karena kan kita emang fokusnya kan ke bisnis tuh, jadi kita benar-benar diajarin tentang kata-kata. Kalau misalnya kita buat copywriting kan, biasanya kalau kita bikin copywriting kan biasanya kita harganya ini murah. Nah kalau misalnya di digital marketing itu diajarin kalau murah itu diganti terjangkau kayak gitu. Terus kayak kata-kata beli, nah itu diganti dengan sekarang kayak gitu. Terus yang tugas-tugasnya tuh jadi bukan kayak ngerasa itu tugas gitu, karena kita pas itu disuruh bikin jadwal konten gitu. Jadi setiap hari gitu kita harus hari Senin kontennya apa, hari Selasa kontennya apa. Kita juga bisa, kalau misalnya kita kehabisan ide gitu, kita juga diajarin untuk cari-cari inspirasi di akun-akun lain, akun-akun kompetitor kita. Jadi kayak berguna banget buat kehidupan sekarang. Wih, captionnya lebih elit gitu ya, kayak lebih elegan. Lebih nggak perlu beli gitu, enggak. Wih, keren. Kalau dari Kak Sydney mungkin gimana? Oke, kalau aku ngerasain juga, tapi mungkin kalau aku lebih di bagian teknik ambil foto, sama kayak SEO sama SEM-nya ya. Mungkin yang masih semester 4 itu belum diajarin ya yang tentang SEO SEM. Cuma mungkin di semester 5 atau 6 aku lupa. Itu kalian bakal kayak dapet kayak ngiklanin, terus kayak ada Google Analytics kayak gitu-gitu. Nah, itu menurut aku sangat membantu dalam sekarang bisnis yang aku jalanin. Selain bisnis yang aku jalanin juga ini membantu di dunia magangku. Nah, jadi ini kan angkatan 18 lagi pada magang. Nah, kebetulan magangku ini di salah satu perusahaan yang emang benar-benar sering iklan, terus juga kayak perusahaan yang branding kayak gitu-gitu. Jadi kayak benar-benar kepake ilmu yang selama ini kita pelajari. Gitu. Wow. Kalau kita masuk ke digital marketing nih udah dapat serunya, dapat pengalaman yang sangat berkesan juga, terus dapat ilmu juga. Weh, kurang apa lagi? Ini mau tanya nih, kalau misal kakak-kakak nih bisa memutar waktu dan kembali ke masa lalu, kira-kira bakal tetap pilih klaster digital marketing atau pilih klaster lain? Alasannya apa gitu? Mungkin dari Kak Sydney dulu. Oke, kalau bisa muter waktu, mungkin aku bakal tetap milih digital marketing dan bakal lebih memperhatikan dosennya, karena kayak di beberapa materi itu aku ada yang kemis kayak karena biasanya kan aku sambil kelas sambil ngapain gitu kan. Nah itu aku mau perbaikin di situ. Terus soalnya kayak beberapa materi itu ternyata penting di dunia kerja sekarang gitu, dan aku agak lupa. Jadi kayak kalau bisa muter balik waktu mau tetap digital marketing. Nah itu aja. Terus sama apa tadi pertanyaannya? Ya alasannya tadi. Oh alasannya ya itu alasannya karena ada yang lupa. Oke. Wow, mantap, keren. Ya emang milenial suka multitasking gitu kan, di kelas sambil. Iya benar, sambil ngurusin bisnis gitu kan. Iya. Itu sih. Benar. Kalau Kak Rosi?
Ya, masih pertanyaan yang sama, Kak. Kalau aku ya tetap pilih digital marketing juga sih, karena juga aku juga setelah semester yang kita pertama kali digital marketing, aku tanya sih pesan-pesan sama teman-temanku yang pilih klaster lain gimana gitu. Terus kebanyakan sih mereka responnya agak kurang baik gitu deh. Terus kayak maksudnya lebih mending aku gitu digital marketing ini gitu. Jadinya pasti lebih milih digital marketing, karena juga alasannya karena benar-benar penting banget buat kehidupan sekarang kan, karena sekarang pemasaran itu kebanyakan kan lewat digital, jadi kayak pasti benar banget lah buat kita untuk kehidupan selanjutnya kayak gitu, untuk dunia pemasaran. Apalagi lagi pandemi gitu kan, semua serba digital. Benar banget sih. Wah, perbincangan singkat bersama kakak-kakak kece ini sepertinya sudah memberi kita banyak pencerahan kayak gitu ya, klaster mana yang harus kita pilih. Kalau gitu kita mau kembali bersama Bu Amanda. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan para mahasiswa dan sekarang kita kembali bersama Bu Amanda. Ya, Bu Amanda pernah nggak sih punya mahasiswa klaster DM itu yang memorable, dan kenapa tuh ya? Punya dong pasti, karena selain dia memorable karena personality-nya, juga karena bisnis yang dia bawa. Jadi dia ini kalau di kelas gitu ya sering tanya, kemudian memang sering memberikan masukan gitu ya ke teman-teman, dan juga membantu teman-temannya nih yang juga mengalami kendala. Yang paling menantang dari e-commerce ataupun sosial media itu kan yang paling susah ditawarkan adalah jasa ya. Kalau kita jualan produk gampang, kalau saya suruh foto produk, kalau yang jualan kosmetik, jualan baju, mungkin langsung bisa foto. Nah, si anak ini atau mahasiswa ini dia itu bukan jualan, dia itu adalah distributor dari makanan-makanan sisa dari supermarket yang akan diolah oleh perusahaannya untuk menjadi makanan yang lain gitu ya. Jadi dia istilahnya mengumpulkan produk-produk makanan, jadi bukan makanan sisa ya, tapi kalau teman-teman belanja ke supermarket, sayuran atau buah atau bahan-bahan makanan yang sudah tidak terlalu segar itu kan dia akan diturunkan dari counter gitu ya, counter supermarketnya. Nah, dia adalah penerima jasa untuk menerima atau membeli gitu ya makanan-makanan yang sudah kurang segar untuk diolah menjadi makanan yang sehat gitu ya, bergizi, dan memang bisa dijual ke catering ataupun ke orang lain gitu ya. Nah, ini dia menggunakan platform dia sendiri gitu ya, awalnya dengan menggunakan media sosial Instagram, sampai dengan di semester 6 dia bisa membuat aplikasinya sendiri. Keren banget nggak sih? Wow. Jadi dia memanfaatkan media sosial dulu, kemudian dia mencari platform e-commerce gitu ya, yang ternyata memang untuk bisnis yang model seperti itu masih belum ada ya. Karena kalau Shopee, Tokopedia itu dia hanya bisa menawarkan produk yang bisa difoto gitu ya, jadi bukan dalam hal jasa. Nah, kemudian dia build his own platform ya dengan menggunakan website, which kita approve gitu ya, kita memang melayani, boleh gitu ya dengan menggunakan website. Jadi dia menggunakan webnya sendiri gitu ya, websitenya sendiri, jadi dia promosi di web itu, dia juga melakukan transaksi juga gitu ya di website itu, sampai di semester 6 akhirnya dia punya aplikasi gitu ya, mobile app sendiri yang memang dia sempurnakan gitu ya dari versi yang website itu. Dan itu memang benar-benar pencapaian yang luar biasa gitu ya, karena dia memang tekun gitu ya, mencoba segala hal. Bahkan kita yang para fasilitator itu mungkin yang nggak tahu ya, kayak saya gini kalau tanyain, Bu, cara bikin apps tuh gimana ya, pasti saya harus tanyakan ke Pak Adi gitu ya, silakan tanya ke Pak Adi gitu kan. Nah, tapi dia ini aktif gitu ya, mau untuk aktif gitu untuk mencoba hal-hal yang baru, karena memang dia sangat ingin gitu ya mengembangkan bisnisnya itu menjadi sebuah platform. Dan maka dari itu dia memang mengambil nih klaster digital marketing untuk belajar gitu ya dari kami para fasilitator, dan itu pasti membuat kita bangga dong, sampai kita ceritakan juga ke teman-teman mahasiswa, adik-adik kelasnya gitu. Wah, emang keren banget ya mahasiswa yang barusan diceritain. Oh iya Bu, berarti kita tuh kalau mau daftar ke klaster digital marketing itu perlu mempersiapkan sesuatu yang kita
dibutuhkan gitu. Betul banget teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah memilih nih untuk mau join di kelas digital marketing, kalian harus menyiapkan satu project bisnis untuk kalian jadikan latihan ya di klaster ini. Project bisnisnya nggak harus punya kalian kok. Kalau kalian punya teman yang juga butuh nih dibuatkan platform digital marketing, boleh kalian kerjasama sama teman itu. Atau bisnis orang tua kalian nih yang belum pernah punya sosial media, belum pernah punya e-commerce, boleh banget nih dipakai untuk jadi project. Atau misalnya teman-teman yang punya project bareng nih sama satu kelompok gitu ya, mau dijadikan sebagai project kelas juga boleh, asal dalam satu kelompok media sosial atau e-commerce-nya tidak boleh sama. Jadi misalnya ada satu kelompok yang punya satu bisnis, satu kelompok itu terdiri dari 3-4 mahasiswa. Jadi kalau mau dijadikan bisnis itu project di kelas kita, 4 orang ini tidak boleh punya platform yang sama. Kenapa? Supaya kalian semua bisa belajar dengan maksimal, memanfaatkan semua platform. Jadi supaya nggak sama nih. Oh ya, karena kenapa kok seperti itu? Semua project dari semester 4 dan semester 5 di kelas digital marketing sifatnya individu, Vania. Jadi kita tidak berkelompok. Jadi semua tugas UTS ataupun UAS semuanya sifatnya individu. Supaya apa? Supaya kalian bisa maksimal nih belajar di kelas digital marketing. Untuk gadget, nggak usah takut Vania. Semua gadget yang kalian punya sekarang pasti sudah mumpuni kok untuk latihan. At least kalian sudah punya handphone gitu ya dengan Android yang kapasitasnya sudah terbaru gitu ya, atau yang masih bisa terpakai gitu ya sampai dengan sekarang. Sudah bisa terinstall media sosial ataupun e-commerce yang kalian gunakan. Kemudian laptop yang kalian gunakan untuk kuliah setiap hari pasti bisa digunakan kok untuk melakukan atau mengerjakan project-project di kelas digital marketing. Jadi setiap kita pasti bisa untuk masuk ke cluster digital marketing asal mau. Okay? Bener, yang penting mau dulu ya. Oh iya, ngomong-ngomong nih Bu, ini mungkin agak out of topic ya teman-teman. Tapi sekarang ini kan marak ya sama yang namanya personal branding. Nah itu kira-kira kalau kita masuk ke cluster digital marketing, apakah kita bisa sekalian belajar personal branding? Oke, untuk project kami masih belum memperbolehkan untuk personal branding. Jadi memang harus berupa produk ataupun jasa. Tapi semua ilmu yang teman-teman dapatkan di kelas digital marketing boleh banget loh dimanfaatkan untuk di luar kelas. Kalau memang teman-teman nih seorang influencer gitu ya, baik di media sosial maupun di luar sana gitu ya, yang aktif bikin vlog gitu ya, bikin podcast nih kayak Vania, boleh banget loh memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan dari digital marketing. Tapi untuk project di kelas, kami masih mengharuskan teman-teman menggunakan project berupa produk ataupun jasa. Jadi personal brandingnya untuk di dalam kelas jangan dulu ya, di luar kelas boleh banget. Tinggal kita implementasikan saja gitu ya Bu. Bener banget. Bagi teman-teman yang merasa talk show dari Bu Amanda ini tadi dan juga dari teman-teman mahasiswa yang kece-kece abis tuh bermanfaat bagi diri teman-teman maupun bagi bisnis teman-teman, bisa langsung aja daftar ke cluster digital marketing. Sekian dulu kayaknya ya Bu ya perbincangan kita. Saya Vania, saya Amanda, dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Salam Entrepreneur.